Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rosita Siahaan. Pasti teman-teman dapat dikenalkan? Belum, sudah, belum. Oke, nggak apa-apa, kita kenalan lagi ya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosinta Siahaan. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Medan, Prodi D3 Kebidanan kelas 1B. Dan dosen pengampu saya yang cantik dan baik yaitu Ibu Sukaisi. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai sirkulasi peredaran darah pada janin atau fetus circulation. Tahukah teman-teman semua, darah itu berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil dari proses pencernaan ke seluruh tubuh. Nah, selain itu, darah juga berfungsi untuk mengedarkan O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida hasil dari pernapasan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu janin? Nah, janin atau nama lainnya bisa disebut fetus itu adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa Latin, fetus dapat diartikan yaitu berisi bibit muda atau mengandung. Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu ke-8 kehamilan. Pada waktu struktur utama dan sistem organnya terbentuk hingga kelahiran. Bagaimana sih sistem peredaran darah janin itu? Adapun 6 faktor yang menentukan sirkulasi darah pada janin yaitu yang pertama foramen ovale, yang kedua ductus arteriosus bothali, yang ketiga ductus venosus aranti, yang keempat vena umbilicalis, yang kelima arteri umbilicalis, dan yang terakhir plasenta. Yuk kita simak sirkulasi peredaran darah janin berikut. Darah yang penuh dengan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat pada tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit melalui vena umbilicalis menuju hati melalui ductus venosus aranti. Kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali ke dalam bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berasal dari ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru janin masih belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus bothali. Darah mengalir ke paru-paru untuk pertukaran gas dan untuk memberi makan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri yang dialirkan ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida kembali ke plasenta melalui arteri, maka kemudian ke arteri pulmonalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Berarti sirkulasi darah pada janin dan orang dewasa itu berbeda ya nggak sih? Iya, berbeda karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil oleh plasenta. Oke, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai sirkulasi peredaran darah pada janin. Nah, untuk teman-teman semua, tadi kan saya sudah menjelaskan. Semoga teman-teman semua dan yang menonton video ini dapat mengerti ya teman-teman.